Pernahkah kamu jahat dalam mencintai seseorang, tapi balasannya justru perlakuan dingin, manipulasi, atau bahkan kejam? Kalau pernah, dalam bahasan kali ini kita akan mencoba logika psikologis-psikologis di baliknya. Nah, kalau pertanyaan ini rasanya kayak terus muncul di kepala ya kan? Kamu nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, kamu nggak gila. Ada loh penjelasan psikologis yang dalam banget di balik kenapa kamu diperlakukan seburuk itu. Padahal kamu hanya sayang cinta. Rasa sakitnya itu nyata, perlakuan buruknya juga nyata. Tapi cerita yang kita ceritakan ke diri sendiri tentang mengapa itu terjadi seringkali belum lengkap. Yuk kita coba ubah sedikit sudut pandangnya. Oke, mari kita mulai masuk lebih dalam. Kita akan beralih dari menyalahkan diri sendiri ke arah psikologis. Ini bukan lagi soal apa salahku, tapi lebih ke kekuatan tak terlihat apa sih yang sebenarnya sedang bekerja baik di dalam diri mereka maupun di dalam diri kita. Oke, untuk memecahkan misteri ini, mari kita mulai dengan petunjuk pertama. Ini adalah sebuah konsep dari psikologi Jungian yang disebut T-shadow atau bayangan. Konsep T-shadow ini jujur keren banget. Kenapa? Karena isinya bukan cuma hal-hal yang kita anggap jelek aja, tapi justru semua yang pernah kita pendam kita tekan dalam-dalam. Termasuk loh kekuatan kita. Kayak kemampuan buat bilang enggak atau bikin batasan yang jelas. Bagian-bagian ini tuh enggak hilang ya. Mereka hanya bekerja di belakang layar tanpa kita sadari. Dan disinilah letak masalahnya. Bayangan kita secara tidak sadar itu menarik orang lain dengan luka yang saling melengkapi. Jadi ini bukan nasib sial ya. Ini lebih mirip dua potongan pule yang belum selesai yang secara enggak sengaja saling menemukan dan mengunci sama lain dengan pas. Nah, sekarang kita sampai pada bagian paling penting dari bahasan ini. Ini adalah momen di mana semuanya akan terasa jauh lebih masuk akal. Siap-siap ya untuk suatu perubahan cara pandang yang besar. Sederhananya begini deh. Kita itu jarang sekali melihat orang lain apa adanya. Kita melihat mereka lewat kacamata dari bagian diri kita yang enggak bisa kita terima. Nah, orang yang menyakitimu itu melakukan hal yang sama. Mereka menggunakanmu sebagai layar proyektor untuk ilmu tentang diri mereka sendiri yang tidak mau mereka tonton. Coba deh pikirin ini baik-baik. Pernahkah kamu bermaksud melakukan sesuatu yang sebenarnya lagi mereka lakukan ke kamu? Itu bukan suatu kebetulan loh. Itu namanya proyeksi sedang beraksi. Mereka itu sebenarnya tidak lagi mendeskripsikan kamu. Mereka lagi curhat tentang diri mereka sendiri tanpa sadar. Jadi ini dia momen ahanya. Setiap kali mereka melontarkan tuduhan yang rasanya enggak adil banget, seringkali itu adalah sebuah pengakuan yang terselubung. Mereka itu kayak lagi membuang sisi bayangan mereka ke kamu karena rasanya terlalu menyakitkan buat mereka mengakuinya. Tapi ada lapisan kedua di sini dan ini penting banget. Proyeksi itu bisa gagal karena ada sesuatu di dalam diri kita yang beresonansi dengannya. Misalnya, kalau kamu sudah lama membendam kemarahanmu sendiri, kamu mungkin akan membiarkan orang lain memperlakukanmu seenaknya seolah-olah kamu tidak punya hak untuk marah. Luka mereka bertemu dengan bagian dirimu yang kamu buang dan lahirlah sebuah pola. Terus kenapa sih ini kejadian terus? Kenapa rasanya kita kayak magnet yang menarik tipe orang yang sama berulang kali? Yuk kita lanjutkan dan lihat bagaimana pola ini terbentuk melalui sesuatu yang kita sebut topeng dan magnet. Gini deh, alam bawah sadar kita itu anehnya lebih suka sama rasanya familiar, bukan yang sehat. Jadi misalnya nih, kalau dari kecil cinta itu rasanya kayak jalan di atas pecahan kaca, bikin cemas terus, ya jangan heran kalau pas dewasa kita malah kayak nyaman sama orang-orang yang bikin kita cemas juga. Ini bukan karena kita suka menderita loh ya, sama sekali bukan. Tapi karena ada bagian dari diri kita yang tanpa sadar benar-benar memperbaiki cerita lama yang gagal itu. Kita semua memakai persona ini. Mungkin personamu itu si paling enggak enakan atau si kuat yang enggak butuh siapa-siapa. Masalahnya kalau kita hidup terus-terusan di balik topeng ini, kita justru menarik orang-orang yang mengambil keuntungan darinya. Orang-orang yang senang karena kamu enggak pernah protes atau enggak pernah minta apa-apa. Ironisnya, seringkali orang yang paling sering diperlakukan buruk itu justru mereka yang punya empati dan cinta yang besar. Jadi poin pentingnya adalah solusinya bukan menjadi kurang peduli atau kurang baik.
Solusinya adalah dengan membangun pagar yang kuat untuk melindungi cahaya itu. Oke, kita sudah paham masalahnya. Sekarang mari kita beralih ke bagian yang paling memberdayakan. Gimana caranya memutus siklus ini dan mulai menulis ulang cerita kita dari dalam? Tujuan akhirnya adalah individuasi. Ini artinya kita mengambil kembali semua bagian diri yang selama ini kita dorong ke dalam bayangan, amarah kita, kekuatan kita, kerapuhan kita. Ini adalah proses untuk menjadi penulis dari cerita hidup kita sendiri, bukan lagi cuma jadi karakter pasti dalam drama orang lain. Proses ini dimulai dengan langkah-langkah yang nyata. Coba deh sadari polanya. Daripada cuma bertanya kenapa sih mereka begitu. Coba tanyakan juga di bagian mana ya aku mengabaikan diriku sendiri. Ini bukan menyalahkan diri sendiri ya. Ini soal mengambil kembali kendali. Dan yang paling penting inginkan dirimu untuk khawatir karena apa yang tidak kita tangisi akan terus mengikat kita. Batasan-batasan baru ini dimulai dari dalam diri. Ini adalah janji-janji baru yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Awalnya mungkin rasanya egois, tapi sebenarnya ini adalah cara kita untuk mengatakan pada diri sendiri dan dunia, aku berharga. Coba resapi kalimat ini dalam-dalam. Perlakuan mereka memang menunjukkan siapa mereka, tapi itu tidak lagi mendefinisikan siapa kamu. Kekuatan untuk memilih cerita selanjutnya sekarang ada di tanganmu. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi kenapa mereka melakukan itu, tapi apa yang akan saya lakukan sekarang. Kekuatan untuk mengubahnya selalu ada di dalam dirimu. Menunggu di balik semua rasa sakit dan kebingungan itu dan siap untuk kamu ambil kembali.